Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Jilarina, kelas 10 IPS 2. Saya di sini akan mempresentasikan salah satu imam hadis, yaitu Imam Abu Daud. Isi presentasi saya ada biografi Imam Abu Daud, guru dan muridnya, kitab-kitab sahih dan penyusunannya, hadis-hadis yang dibuat, hadis-hadis yang dihafal, sama penutup. 1. Biografi Imam Abu Daud. Imam Abu Daud lahir pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi di Sijitan, Timur Iran, sekarang Provinsi Sitan dan Balunsetan. Meninggal pada tahun 817 atau 202 Hijriah, meninggal di Basrah 888 atau 16 Syawal 275 Hijriah pada umur 70-71 tahun. Imam Abu Daud adalah seorang perawi hadis yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadis, lalu memilih dan menulis 4.800 diantaranya. Dalam kitab Sunan Abu Daud, nama lengkap Imam Abu Daud adalah Sulaiman bin Ashyan bin Ishaq bin Bashir bin Sidak bin Amr al-Adid As-Sijitan. Untuk mengumpulkan hadis, dia berpergian ke Arab Saudi, Irak, Khurasan, Hadis, Syria, Ishafuk, Mars, dan tempat-tempat lainnya. Bapak dia, yaitu Asyah bin Ishaq, adalah seorang perawi hadis yang meriwayatkan hadis dari Hamad bin Zaid. Dan demikian juga saudaranya Muhammad bin al-Ash'ad, termasuk seorang yang menekuni dan menuntut hadis dan ilmu-ilmunya, juga merupakan teman perjalanan dia dalam menuntut hadis dari para ulama al-hadis. Abu Daud sudah berkecimpung dalam bidang hadis sejak berusia belasan tahun. Hal ini diketahui mengingat pada tahun 221 Hijriah dia sudah berada di Baghdad, dan di sana dia menemui kematian Imam Muslim. Sebagaimana yang dia katakan, "Aku menyaksikan jenazahnya dan menyolatkannya." Walaupun sebelumnya dia telah pergi ke negeri-negeri tetangga Sijitan seperti Khurasan, Baqlan, Harun, Rai, dan Naisabur. Setelah dia masuk kota Baghdad, dia diminta oleh Amir Abu Ahmad al-Musafa untuk tinggal dan menetap di Basrah, dan dia menerimanya. Akan tetapi hal itu tidak membuat dia berhenti dalam mencari hadis. Guru-guru dan muridnya. Guru-guru beliau mengunjungi beberapa negeri untuk memetik langsung ilmu dari sumbernya. Dia langsung berguru selama bertahun-tahun. Di antara guru-gurunya ada Imam Ahmad Al-Qobi, Sulaiman bin Harb, Abu Amr Ad-Dariri, Abu Walid As-Sayalisi, Abu Zakaria Yahya bin Ma'in, Abu Qaisamah, Zubair bin Harb, dan lain sebagainya. Murid-murid yang beliau ajari yaitu Imam Tirmizi, Imam Nasai, Abu Ubay al-Azuri, Abu Thayyib Ahmad bin Ibrahim al-Baghdadi, Abu Amr Ahmad bin Ali al-Basri, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad al-Qalal al-Faqih, dan lain sebagainya. 3. Kitab-kitab sahih dan penyusunannya. Kitab Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud adalah kitab hadis karangan Imam Abu Daud yang merupakan salah satu dari kitab hadis kanonik atau 6 koleksi hadis utama Muslim Sani. Kitab ini memuat sekitar 4.800 hadis yang telah diseleksi dari sekitar 5.000 hadis yang ia kumpulkan selama mengembara sejak remaja. Hal ini
diketahui saat umurnya belum genap 20 tahun. Abu Dawud sudah berada di Baghdad yang saat ini merupakan pusat ilmu pengetahuan. Kitab Sunan Abu Dawud diakui oleh mayoritas dunia muslim sebagai salah satu kitab hadis paling autentik. Namun diketahui bahwa kitab ini mengandung beberapa hadis lemah yang sebagian ditandai dia, sebagian tidak. Penyusunan kitab. Imam Abu Dawud penyusun kitab di Baghdad. Niat utamanya adalah syariat. Jadi kumpulan hadis-hadisnya berfokus murni pada hadis tentang syariat. Setiap hadis dan kumpulannya diperiksa kesesuaian dalam Al-Quran. Begitu pula sanadnya. Dia pernah memperlihatkan kitab tersebut kepada imam hadis untuk meminta saran perbaikan. Banyak ulama yang meriwayatkan hadis dari dia. Di antaranya Imam Tirmidzi, Imam Nasai. Al-Khattabi mengomentari bahwa kitab tersebut adalah sebaik-baik tulisan dan isinya lebih banyak memuat fikih daripada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ibnu Arabi berkata, barang siapa yang sudah menguasai Al-Quran dan kitab Sunan Abu Dawud, maka dia tidak membutuhkan kitab-kitab lain lagi. Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa kitab Sunan Abu Dawud sudah cukup bagi seorang mujtahid untuk menjadi landasan hukum. Dia lahir sebagai seorang ahli urusan hadis, juga dalam masalah fikih dan usul, serta masyhur atas kewaraannya dan kejuhudannya. Kefakihan dia terlihat ketika mengkritik sejumlah hadis yang bertalian dengan hukum. Selain itu terlihat dalam menjelaskan bab-bab fikih atas sejumlah karya seperti Sunan Abu Dawud. 4. Hadis yang dibuat atau diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis Abu Dawud nomor 1. Saya akan membacakan artinya saja. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qanab al-Qanabi, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz yakni bin Muhammad dari Muhammad yakni bin Amru dari Abu Salamah dari Al-Qahirab bin Syu'bah bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak pergi untuk membuang hajat, maka beliau menjauh. Hadis nomor 2. Telah menceritakan kepada kami Mas'ad bin Musahad, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus, telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Abdul Malik dari Abu Az-Zubair dari Jabir bin Abdullah bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak buang hajat, maka beliau pergi hingga tidak ada orang pun yang melihatnya. 5. Hadis yang dihafal oleh Abu Dawud. Pertama, hadis niat. Segala amal perbuatan bergantung pada niat, dan setiap orang akan memperoleh pahala usai dengan niatnya. Hadis riwayat Umar. Kedua, akhlak muslim. Sebagai di antara tanda-tanda keislaman seseorang adalah bahwa ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Ketiga, halal haram. Yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas pula kemahramannya. Adapun diantaranya keduanya merupakan subhat. Hadis riwayat Nu'man bin Bashir. Keempat, mencintai sesama muslim. Tidaklah keadaan seorang mukmin itu menjadi mukmin sehingga ia ridho terhadap saudaranya apa-apa yang ia ridho terhadap dirinya sendiri. Hadis riwayat Anas bin Malik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.